Ya, oke teman-teman, kita mau tap air radiator NMAX. Pertama-tama kita buka dulu menggunakan obeng ya. Kita tap dari bawah menggunakan obeng plus. Usahakan obengnya yang bagus ya teman-teman, obengnya yang agak gedean dikit mata plusnya. Kemudian kita buka tutup atasnya, tutup pengisian radiatornya menggunakan kunci L10 teman-teman. Kalau nggak 10 ya sesuaiin aja lah, yang penting kunci L teman-teman. Kalau nggak kunci L nggak bisa, soalnya itu tutupnya harus pakai kunci L teman-teman. Kalau nggak salah ya kunci L10. Kita putar pelan-pelan. Nah, itu udah mulai keluar airnya teman-teman, sudah mulai keluar ya. Semakin lama semakin lumayan deres karena tutupnya udah mulai bisa diputar. Jadi angin sudah masuk dan airnya mulai mengalir deras teman-teman. Kita putar pelan-pelan, memang harus sedikit sabar teman-teman kalau nggak punya kunci ratchet ya. Nah, udah kebuka. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya teman-teman, yaitu melepas nih selang reservoirnya. Kita lepas teman-teman, kita pakai tang atau pakai tangan juga bisa sebenarnya. Karena kita punya tang, kita pakai aja tangnya biar kepake teman-teman. Kita tarik pelan-pelan, kalau berat dibantu pakai obeng ya teman-teman, dorong pakai obeng. Nah, kita lepas selang reservoirnya. Kemudian kita buka ini teman-teman, alas kaki push tabnya kita lepas karena kita mau menguras tank reservoir teman-teman. Kita buka tutupnya, kemudian sediakan suntikan ya teman-teman. Suntikan ini berguna untuk menyedot air di reservoirnya, supaya kita tidak usah buka-buka bodi yang ribet itu teman-teman ya. Ini sebenarnya saya juga males kalau harus buka-buka bodi ini. Ternyata ada caranya seperti ini teman-teman ya. Kita menggunakan suntikan, kita sedot selang reservoir yang kita cabut tadi. Nah, kita keluarkan semua ya teman-teman, air radiatornya yang di tangki reservoir kita keluarkan semuanya sampai habis ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di kolongnya tangki reservoirnya. Nah, kan ribet banget teman-teman, itu letaknya harus buka-buka bodi kalau nggak pakai suntikan. Sudah habis ya itu ya. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita tutup dulu teman-teman ya. Kita tutup dulu pembuangan drainasenya. Ini agak sulit pakai tangan kiri muternya soalnya. Oke, sudah bisa dipasang kembali. Kita kencangkan sedikit saja teman-teman, pakai obeng plus ya, yang bagus, yang besar matanya, nggak usah terlalu kuat, takutnya malah selek. Oke, di sini saya mau ambil corong dulu ya teman-teman. Corongnya lupa belum diambil. Kita pakai corong dulu teman-teman untuk menuang air murni ya teman-teman, jangan pakai air keran. Bisa pakai air RO atau air demineral ya teman-teman, atau Aquades juga boleh teman-teman. Pokoknya air murni yang nggak ada kandungan mineral dan
zat-zat yang merugikan, membuat karat teman-teman. Ini Pak, saya pakai air RO teman-teman. Saya pakai air RO, kita isikan ke dalam radiatornya sampai penuh. Saya pakai metode kuras ya teman-teman ya, dibilas pelan-pelan teman. Setelah penuh kita nyalakan mesinnya teman-teman. Saya ambil kunci kontaknya dulu teman-teman ya. Ini kunci kontaknya lupa nggak dibawa ke motor, masih di tempat naruh kuncinya teman-teman. Ya oke, ini kuncinya sudah dapat teman-teman. Kita nyalakan ya teman-teman. Nah, kebetulan NMAX ini di 31.731.000 teman-teman. Belum pernah ganti coolant dari barunya teman-teman. Sudah menempuh sekian tadi teman. Ini baru saya ganti air coolantnya teman-teman. Oke, setelah dinyalakan kita pantau airnya teman-teman. Kalau dia nanti berkurang diisi. Tapi di sini ternyata tidak berkurang teman-teman, karena termostatnya belum kebuka. Kita sambil pegang-pegang ini radiatornya teman-teman. Kita pegang-pegang sampai berasa hangat teman-teman. Nanti kalau sudah hangat berarti airnya sudah bersirkulasi teman-teman, termostatnya sudah kebuka, dan coolant bawaannya yang di blok itu sudah mengalir teman-teman, sudah tersapu dengan air murninya teman-teman, air RO. Di sini memang agak lama teman-teman, karena mesinnya tadi dingin banget ya teman-teman ya. Kita tunggu pelan-pelan, kita pegang radiatornya, kita tunggu sampai termostatnya kebuka. Nah, ini air tap-tapannya kita buang dulu teman-teman. Masih hijau ya, ini air yang pertama ya kalau nggak salah tadi. Maaf lupa, ini yang pertama kalau nggak salah. Kita buang dulu teman-teman. Nanti buat kita nampung tap-tapan kedua teman-teman. Kita tunggu dulu sampai termostatnya kebuka. Kenapa kok pakai air RO? Ya itu menurut saya paling aman teman-teman, daripada pakai air keran. Karena air RO atau air demineral itu sendiri dipakai pabrikan juga teman-teman buat bikin coolant teman-teman. Cuman kalau air RO dan air coolant itu belum ada anti karat dan glikolnya teman-teman. Oke, kita blayer dulu teman-teman, biar mesinnya cepat panas. Kita blayer, kita tambah gas. Nah, sekarang kita pegang lagi teman-teman. Sepertinya sudah mulai hangat teman-teman. Kita pegang sampai dirasa radiatornya sudah panas. Kita tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi nih teman, kita tambahin lagi gasnya teman.
tambah gasnya lagi teman-teman sampai radiatornya panas. Kita pegang lagi, kita rasain. Airnya tidak berkurang ya teman-teman, karena kita tidak membuka di bloknya teman-teman. Jadi kita hanya mengisi di bagian radiator saja yang terbuang. Sudah mulai panas teman-teman ya. Nah, itu sudah keluar angin, itu berarti termostatnya sudah kebuka teman-teman. Air sudah mengalir ke blok mesin. Kita tambahin lagi gasnya teman-teman supaya benar-benar ngebilas ya. Benar-benar kebilas semuanya di bloknya tuh bercampur dengan air murni. Jadi coolant yang lawas itu, yang lama itu sudah mulai panas, bisa larut ke dalam air murninya teman-teman, air RO. Tambahin lagi gasnya. Pokoknya nanti kita kuras sampai bening atau lumayan bening lah ya teman-teman. Nah, itu sudah ada busa-busa sedikit, kemungkinan dari sisa-sisa coolant yang lawas teman-teman, keluar gelembung-gelembung kecil. Kita pegang lagi teman-teman. Oke, kita matikan mesinnya teman-teman. Sekarang kita tap lagi teman-teman ya. Kita tap lagi, membuka lagi menggunakan obeng plus. Awas, pelan-pelan kita buka. Nah, airnya sudah keluar teman-teman ya, kena knalpot jadi keluar asap teman-teman ya. Tap-tapannya itu kurang ciamik ya, penataan engineeringnya itu ya, harus menyentuh ke knalpot tap-tapannya itu. Nah, keluar lagi teman-teman ya airnya ya. Airnya hangat teman-teman, itu karena kena knalpot yang panas, jadi kelihatan lebay. Nah, ini tap-tapan air yang kedua teman-teman ya, masih hijau teman-teman. Coolant ya malupnya masih lumayan tersisa ya di dalam ya. Kita tutup lagi teman-teman. Kita kencangkan secukupnya teman. Kita masukkan lagi air RO nya teman-teman ya. Air RO ini bisa didapat diisi ulang ya teman-teman ya, isi ulang galon. Kalau di tempat saya 1 galon aqua itu 10.000 teman-teman, air RO. Kita masukkan lagi ya teman-teman ya. Oke, kita nyalakan lagi mesinnya teman-teman. Pokoknya kita tunggu lagi sampai panas lagi teman-teman radiatornya. Ini sudah mulai dingin lagi radiatornya teman-teman. Pokoknya kita tunggu sampai radiatornya panas, berarti itu termostatnya sudah kebuka dan air bersirkulasi total teman-teman ya.
tuh airnya nggak berkurang teman-teman, karena kita nggak buka baut di blok bawah teman-teman. Itu menurut saya bukan buat bleeding ya teman ya, ada yang bilang buat buat buang angin. Kalau menurut saya enggak ya teman, karena letaknya itu di bawah blok teman-teman. Kalau buang angin itu harusnya di atas blok, nah itu baru buang angin. Menurut saya seperti itu teman-teman. Kalau buang angin ya menurut saya ya begini aja, tutup atas radiatornya ini dibuka sambil di blayer, tambah gasnya, tunggu sampai benar-benar nggak ada angin keluar lagi teman-teman. Nah itu namanya buang angin kalau menurut saya ya teman-teman. Kecuali kalau emang ada baut di bloknya itu bagian atas, nah itu menurut saya baru buang angin bener. Tapi menurut saya begini aja lah, menurut saya ya. Kalau salah ya mohon maaf teman-teman. Kita pegang lagi teman-teman radiatornya. Jika dirasa sudah panas, nanti kita tap lagi teman-teman. Kita tunggu dulu, kita tambahin lagi putaran mesinnya biar, nah itu keluar angin kan teman-teman. Nah, kalau menurut saya buang angin itu ya seperti itu, bukan buka baut di bawah blok kalau menurut saya ya. Kita tambahin lagi, kita pegang-pegang lagi gasnya, radiatornya kita raba-raba teman-teman. Oke, menurut saya sudah terbuka tadi, sudah hangat, aliran radiatornya sudah rata hangatnya. Kita tap lagi teman-teman. Kita tunggu sampai benar-benar berhenti air yang keluar dari radiator. Tuh, ini air yang berapa tadi? Kedua apa ketiga? Ya teman-teman hitung sendirilah ya. Sepertinya yang kedua kalau nggak salah, lupa teman-teman. Kita tutup lagi baut drainasenya. Saya buang dulu ini air tap-tapannya. Ya ini yang ketiga sepertinya teman-teman ya. Kita masukkan lagi airnya teman-teman. Isi lagi sampai penuh. Oke, sudah cukup sepertinya. Kita nyalakan lagi mesinnya teman-teman. Oke, kita tambahin lagi gasnya teman-teman, supaya termostatnya kebuka kembali. Nah itu turun sedikit kan, itu berarti anginnya sudah keluar teman, airnya sudah bersirkulasi karena termostatnya sudah kebuka ya teman-teman ya, karena mesinnya sudah hangat, jadi termostatnya juga hangat teman-teman, sudah terbuka lah istilahnya. Jadi kita sudahi, kita percepat aja, kita langsung tap. Habis ini kok ada suara-suara aneh tuh, apa ini?
Kita tambahin lagi gasnya teman-teman, biar airnya benar-benar membilas semua coolant yang lama teman, karena coolant yang lama itu sudah terlalu lama ya teman-teman ya, 31.000 km baru diganti. Nah itu airnya susut teman-teman ya, karena airnya memenuhi ruang-ruang yang kosong tadi akibat kena angin ya teman-teman ya. Kita pegang-pegang, kita rasain radiatornya, kalau sudah anget, sudah panas, nah itu berarti airnya sudah bersirkulasi teman-teman ya. Termostat kebuka, kita tambahin lagi gasnya. Oke teman-teman, sekarang kita tap lagi untuk ketiga kalinya. Sepertinya ini yang terakhir ya teman-teman ya. Dilihat-lihat airnya sudah kelihatan lebih bersih, lebih ya, masih ada hijau-hijau sedikit teman-teman. Kalau teman-teman sabar ya silahkan betul-betul dikuras sampai bening ya teman-teman, baru diisi coolant. Tapi kalau saya kali ini sepertinya hanya 3 kali saja, supaya menghemat durasi waktu dan capek juga teman-teman, bos juga. Nah itu airnya sudah mulai bening teman-teman, walau ada masih hijau-hijaunya, itu konsentrat warnanya itu sudah berkurang teman-teman. Padahal ini di tap yang ketiga kalinya ya dikuras ketiga kalinya, airnya masih ada hijau-hijaunya walaupun sudah menjadi lebih bening teman-teman. Oke, sekarang kita tutup teman-teman, baut tap-tapannya ya. Nah di sini saya menggunakan ini ya teman-teman, radiator cool, mereknya baca sendiri teman-teman, yang warna merah. Airnya warna hijau. Kita tuang dulu teman-teman ya, soalnya ini agak sempit teman-teman ya, jadi selanya buat nuang air radiator itu agak sedikit riweh. Nah kita pasang dulu selang out ke reservoirnya, kita pasang dulu. Nah sekarang kita lanjutkan lagi pengisiannya teman-teman ya, kita isi sampai full. Nah ini kita tuang lagi teman-teman ya, sedikit lagi sudah mau penuh ini pasti. Nah ya kan, sudah penuh teman-teman. Kita nyalakan mesinnya teman-teman, sambil kita pantau lagi teman-teman ya. Pastikan semua angin keluar. Nah itu ada angin keluar teman-teman, kita tunggu sampai benar-benar anginnya keluar, tidak ada bluk-kutuk-bluk-kutuknya lagi teman-teman ya, tidak ada gelembung-gelembung yang keluar lagi, berarti teman-teman sudah selesai. Kita tinggal tutup teman-teman ya. Tapi di sini saya mau tunggu dulu, pokoknya sampai nggak ada gelembung keluar lagi teman-teman. Nah itu ada angin keluar lagi teman-teman ya. Kalau saya buang angin ya seperti itu teman-teman.
Kita pegang-pegang radiatornya teman-teman. Kalau sudah hangat berarti airnya sudah bersirkulasi lagi teman-teman. Nah, keluar angin lagi. Pokoknya ditunggu teman-teman ya, sabar, harus sabar memang. Nunggu angin keluar itu teman-teman. Dan nggak masuk angin, keluarin semuanya teman-teman. Kita tambah gas teman-teman. Ini airnya nggak mau kurang-kurang ya teman-teman, cuma angin saja yang keluar. Airnya segitu terus teman-teman. Tambah gas lagi teman-teman. Nah, keluar angin lagi teman-teman. Memang harus diulang-ulang begitu teman-teman. Digas-gas, ditunggu, digas-gas, ditunggu, nanti insya Allah anginnya keluar semua teman-teman. Nah, sekarang kita lihat tampungannya masih kosong ya teman-teman ya, karena belum kita isi teman-teman. Nah, kosong. Kita pegang-pegang lagi teman-teman, kita rasain apakah airnya sudah bersirkulasi teman-teman, masuk ke ruang blok. Kalau masuk ke ruang blok berarti airnya jadi anget teman-teman ya, masuk ke dalam radiator itu anget. Sekarang kita isi tangki reservoirnya teman-teman ya. Kalau saya isi full saja teman-teman sampai ujung sini, soalnya susah teman-teman kalau harus memantau sampai titik fullnya, itu susah untuk NMAX ini ya teman-teman ya, harus masuk ke kolong kepalanya teman-teman. Jadi saya isi saja sampai full, gak apa-apa, nanti itu kebuang sendiri teman-teman ya. Nah, itu saya isi full karena susah kalau harus ngolong kepalanya teman-teman ya, belum tentu juga kelihatan. Jadi lebih baik kita isi full saja teman-teman. Nah, keluar angin lagi, kita gas, keluar angin lagi. Nah pokoknya harus sabar teman-teman ya. Nah, ini radiatornya sudah anget sepertinya teman-teman ya, sudah bersirkulasi karena sudah dari tadi juga ya sebenarnya ya, mesinnya sudah panas. Jika dirasa sudah tidak ada gelembung yang keluar lagi teman-teman, berarti pekerjaan kita ini sudah selesai teman-teman ya. Kita pegang dulu airnya. Oh, anget teman-teman ya, airnya anget. Radiatornya juga sudah anget teman-teman ya, sudah mulai panas juga sebenarnya. Oke, sekarang kita pasang lagi teman-teman ya, tutup radiatornya dan juga tutup radiatornya teman-teman, alas kakinya ini teman-teman ya. Pastikan semuanya masuk ke dalam lubangnya biar nggak lepas. Pegang-pegang lagi teman-teman ya, pastikan semuanya sudah benar, sudah yakin, baru kita tutup lagi teman-teman ya.
Kita matikan mesinnya, kita tutup lagi teman-teman ya. Tutupnya juga secukupnya saja teman-teman, itu jangan sampai kebablasan karena